bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Neridi Fernando. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi menurut kontraktor. Pengertian etika profesi. Apa etika dan apakah etika profesi itu? Kata etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baiknya. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya, dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Berbagai macam kode etik profesi di bidang teknik sipil. Kode yang pertama ada Kode Etik Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia atau yang disingkat dengan AMBI. Kode etik AMBI pada hakikatnya fungsi utama dari AMBI adalah sebagai organisasi masyarakat yang mengkhususkan diri dalam bidang besi atau baja. Ciri pokok yang memberikan hak hidup pada AMBI ialah karena adanya pengakuan dari masyarakat bahwa asosiasi dalam bidang besi atau baja mempunyai keahlian khusus dan integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam melakukan profesinya. Oleh karena itu, di samping masyarakat mengenai kemampuan teknis untuk melakukan profesinya, prinsip-prinsip etika adalah sendi-sendi pokok dari profesi ini. Maka dengan ini, para anggota dari AMBI menaati kode etika sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap integritas pribadi. Anggota AMBI harus yakin bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan di bidang besi atau baja seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. B. Tanggung jawab terhadap masyarakat pengguna. Tanggung jawab utama dari anggota AMBI terhadap masyarakat pengguna ialah memberikan keahlian dan keterampilan besi atau baja yang lengkap, teliti, dan bertanggung jawab tanpa menghiraukan keinginan-keinginan dan industri-industri masyarakat pengguna yang sifatnya mengubah hasil-hasil perhitungan atau kajian besi atau baja yang objek. C. Tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Anggota AMBI mempunyai tanggung jawab untuk memberikan angka hasil perhitungan, analisa, penelitian, atau kajian yang benar. D. Tanggung jawab terhadap sesama anggota AMBI. Anggota AMBI tidak dibenarkan untuk mencemarkan nama baik sesama anggota AMBI. Anggota AMBI tidak dibenarkan untuk mencoba mengganti penugasan anggota AMBI lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan pengurus. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Neridi Fernando.
Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi menurut kontraktor. Pengertian etika profesi. Apa etika dan apakah etika profesi itu? Kata etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baiknya. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Berbagai macam kode etik profesi di bidang teknik sipil. Kode yang pertama ada Kode Etik Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia atau yang disingkat dengan AMBI. Kode etik AMBI pada hakikatnya fungsi utama dari AMBI adalah sebagai organisasi masyarakat yang mengkhususkan diri dalam bidang besi atau baja. Ciri pokok yang memberikan hak hidup pada AMBI ialah karena adanya pengakuan dari masyarakat bahwa asosiasi dalam bidang besi atau baja mempunyai keahlian khusus dan integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam melakukan profesinya. Oleh karena itu, di samping masyarakat mengenai kemampuan teknis untuk melakukan profesinya, prinsip-prinsip etika adalah sendi-sendi pokok dari profesi ini. Maka dengan ini, para anggota dari AMBI menaati kode etika sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap integritas pribadi. Anggota AMBI harus yakin bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan di bidang besi atau baja seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. B. Tanggung jawab terhadap masyarakat pengguna. Tanggung jawab utama dari anggota AMBI terhadap masyarakat pengguna ialah memberikan keahlian dan keterampilan besi atau baja yang lengkap, teliti, dan bertanggung jawab tanpa menghiraukan keinginan-keinginan dan industri-industri masyarakat pengguna yang sifatnya mengubah hasil-hasil perhitungan atau kajian besi atau baja yang objek. C. Tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Anggota AMBI mempunyai tanggung jawab untuk memberikan angka hasil perhitungan, analisa, penelitian, atau kajian yang benar. D. Tanggung jawab terhadap sesama anggota AMBI. Anggota AMBI tidak dibenarkan untuk mencemarkan nama baik sesama anggota AMBI. Anggota AMBI tidak dibenarkan untuk mencoba mengganti penugasan anggota AMBI lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan pengurus. Yang keenam, Kode Etik Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau yang disingkat dengan HPJI.
Kode etik HPJI sebagai standar moral sebagai setiap anggota yang bertanggung dalam organisasi profesi HPJI. Disusunlah prinsip-prinsip dasar tentang norma dan nilai luhur yang disepakati bersama untuk menjadi pegangan, dihayati, dan harus selalu dijunjung tinggi dalam melaksanakan kegiatan profesi sebagaimana berikut ini. Yang pertama, kita lanjut. Yang pertama ada prinsip dasar menjunjung tinggi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kode etik HPJI. Anggota HPJI wajib bertindak konsekuen, jujur, dan adil dalam menjalani profesinya. Yang ketiga ada kaidah umum tata laku. Pedoman umum ini merupakan penjabaran kode etik yang dapat dipakai sebagai panduan secara umum untuk menghadapi situasi dan kondisi beragam yang timbul sesuai saat dalam menjalani tugas profesi. Yang ketujuh ada kode etik Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia atau yang disingkat dengan HATHI. Kode etik HATHI, kaidah dasar mengutamakan keluhuran bumi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan martabat berdasarkan keahlian. Yang keempat, profesional teknik keairan. Sikap senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Senantiasa bekerja sesuai dengan kompetisi. Senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab. Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan. Berikutnya, senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang terakhir, senantiasa mengembangkan kemampuan profesinya. Yang kedelapan, kode etik Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia atau disingkat dengan ASTTI untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya, maka disusunlah ketentuan dasar kode etik dan tata laku profesi yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh anggota Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Yang kesembilan, kode etik Asosian Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau yang disingkat dengan ATAKI, menyadari sepenuhnya akan kewajiban sebagai setiap anak bangsa dalam kedudukannya sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan drama berikutnya bagi bangsa dan negara guna mencerdaskan anak bangsa. Oke, kita lanjut yang ke-10, kode etik Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau yang disingkat dengan HATTI. Kode etik HATTI yang pertama ada anggota HTTI wajib menjunjung tinggi integritas, kehormatan, dan kewajiban himpunan. Yang kedua, anggota HATTI wajib bertindak secara profesional menjalankan tugasnya. Kita lanjut ke yang 11. Ada kode etik Ikatan Superior Indonesia (ISI), menyadari bahwa profesi superior Indonesia adalah profesi perintis pembangunan, maka superior Indonesia perlu berlaku dirinya dengan ciri-ciri luhur dalam pengembangan profesi. Yang ke-12 ada kode etik Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia atau yang disingkat dengan ASDAMKINDO. Yang ke-13 ada kode etik Perhimpunan Tenaga Ahli dan
Terampil Indonesia atau ini disingkat dengan Pertati. Kode berikutnya yang ke-14, Kode Etik Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia atau yang disingkat dengan HIPKI. Kode Etik HIPKI menaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Kita lanjut ke yang 15, Kode Etik Persatuan Kontraktor Listrik Nasional atau yang disingkat dengan PAKLINA. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme, serta memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Kode Etik Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Indonesia.